Halo, selamat sore semuanya. Actually aku buat tema ini tuh dadakan karena banyak banget yang masuk ke DM aku. Gimana cara melupakan mantan? So di sini aku akan memberikan kalian tips yang bisa kalian ikuti setiap minggunya. Ya, syukur-syukur tips ini tuh nanti bisa berguna buat kalian ya. Kalau misalnya memang tidak, ya nggak apa-apa gitu loh. Aku di sini cuman membagikan apa yang aku tahu. Kemudian kira-kira apa sih yang akan aku sampaikan ke kalian gitu loh, yang kira-kira berguna. Oke, kita mulai ya. Bagaimana cara melupakan mantan? Oke. Oracle pertama ini ada happiness. Kemudian aku akan membuka satu oracle lagi. Nanti setelah itu aku akan melakukan afirmasi. Bagaimana cara melupakan mantan? Romance. Oke. Di sini ada dua kartu yang dimana intinya kalian di sini ada dua opsi ya, yaitu kalian harus selalu berbahagia. Berbahagianya apa? Kamu harus merasakan dan mencoba untuk mempelajari sakit hati kamu. Caranya gimana? Gimana aku bisa happiness, Kak, kalau seandainya aku nggak happy? Aku nggak bisa tanpa dia. Oke. Ini aku akan lanjutkan untuk yang happy dulu ya. Jadi yang romance, ini aku akan singkirkan dulu. Khusus untuk yang happy. Dengan cara apa kita happiness? Yaitu dengan cara kamu merasakan sakitnya. Kamu merasakan setiap detik jika kamu bersama dia, ya. Timbulkan rasa ikhlas. Berarti kalau kita pacaran itu di sini kan kita nggak cuman senang aja, sakitnya juga. Dikala kalian berantem, kalian harus catat itu flashbacknya. Kalian rasakan. Kalau mau nangis silakan nangis, rilis. Kalian mau teriak-teriak, kalian mau apa, ya. Rasakan rasa sakitnya sampai benar-benar habis. Jika rasa sakit itu sudah habis, kamu seketika akan tersadar, oh, rasa sakitnya kayaknya udah hilang deh, gitu. Kalau masih belum puas juga, kamu tulis rasa sakitnya itu, kamu diapain aja. Tulis di kertas, ya. Terus kamu buang. Kamu bakar. Kamu buang barang-barang peninggalannya. Blok nomornya. Sedih, sedih. Ketika kamu sudah mengatasi rasa sakit, sudah habis rasanya, di situ kamu akan merasakan happiness. Oke? Jika kamu sudah merasakan happiness, kira-kira apa sih yang akan terjadi atau hal baik dalam hidup kamu? Oke? Priestess, the devil, kemudian di sini ada Ten of Wands,
ada Two of Cups, ada The Moon, dan ada The Magician. Oke. Ini aku bilang adalah proses dari happiness dulu ya. Kamu di sini akan mendapati hal-hal seperti ini. Oke. Kamu akan mendapati hal-hal seperti ini. 1, kamu akan menjadi orang lebih tertutup. Kamu akan lebih hati-hati untuk menjaga privasi kamu. Kamu akan hati-hati untuk jatuh cinta lagi. Kamu akan lebih aware di sini, ya. Ketika kamu sudah ready, kamu sudah fulfill dulu perasaan kamu dengan kesenangan, dengan kebahagiaan. Hal simpel yang kamu lakukan adalah kamu akan membuka hati kamu lagi. Tapi kali ini kamu modalnya akan observasi dulu. Oke? Karena di sini prosesnya itu tidak segampang itu untuk melupakan sakit hati. Kenapa? Karena yang bermain itu di otak kita. Ya. Kamu mungkin di sini akan merasa kamu terikat. Masih terikat sama dia. Setelah proses happiness ini, kamu merasa kayak ada kontak batin, sugesti, atau ada apa. Yang bisa kamu lakukan apa? Kamu harus fokus. Kamu harus minta doa. Kamu harus niat. Terkadang kala yang kutemui adalah dikala kamu sudah ingin melupakan, ya, pastikan itu emosi kamu atau cuman keinginan kamu, atau memang kamu bener-bener mau. Kalau misalnya emosi, kok bisa gimana emosi? Oke, aku blok, aku unblock. Aku blok, aku unblock. Nah, yang bener yang mana? Konsisten dong. Itu namanya nggak ada konsisten dalam emosi kamu. Berarti kamu cuman anget-anget tai ayam. Sorry to say. Kamu nggak bener-bener niat mau melupakan. Sampai kamu datang ke orang, kamu minta saran, kamu minta apa. Itu nggak akan ngebantu. Kenapa? Karena di sini kamu hanya ingin pembenaran. Kamu ingin adanya pendukung. Tips buat kamu adalah, jika kamu mengalami hal seperti ini, ya, kamu di sini harus perbanyak untuk merenung, perbanyak untuk berdoa, dan perbanyak keyakinan. Aku yakin aku bisa, aku yakin aku mampu, aku yakin aku sanggup. Bukan dia seseorang yang satu-satunya yang bisa ambil setengah jiwa kamu kan. Kamela gampang kalau ngomong. Oh enggak, aku nggak gampang. Nggak gampang. Setelah banyak fase yang kulalui, aku akan kasih tips ini ke kalian. Aku jatuh bangun. Sampai akhirnya aku kayak channeling. That's it. Aku harus bisa. Dimana keterikatan kamu akan tiap menit, tiap detik, tiap waktu, tiap kamu pergi kemana, itu akan ngusik kamu loh. Itu akan ngusik kamu. Apa dia berpikir hal yang sama? Belum tentu. Belum tentu. Apa dia sekarang terikat sama kamu? Belum tentu. Kadang-kadang ada suara-suara bisikan, aku tuh kayaknya mikirin dia pasti mikirin aku. Belum tentu.
itu hanya aja ada di otak kamu aja. Ya, kalau kamu niat, nggak usah mikirin perasaan dia. Kamu pikirin perasaan kamu dulu, baru orang lain. Oke, yang ketiga, ketika kamu lupakan, itu akan menjadi beban berat. Seakan-akan tuh, kalau nggak ada dia, kamu nggak bisa melangkah. Kamu susah, mau makan aja susah, mau kayak ngerjain sesuatu, kamu jadi males, kamu jadi nggak bisa melakukan aktivitas yang kamu suka, kamu udah hilang namanya rasanya bahagia. Terus apa yang aku harus lakukan? Paksa diri melakukan sesuatu, pencipta. Ya, jika kamu sudah melewati fase untuk menuju ke happiness ini, saatnya kamu mencipta. Kalau misalnya kamu mencipta di sini, create something kreatif. Dari sakit hati itu, dari banyaknya orang yang mencemooh kamu, dari dia yang meremehkan kamu, oh tanpa aku dia nggak bisa ngapa-ngapain. So be strong. Lakukan sesuatu itu yang berguna untuk dirimu sendiri dulu lah. Nggak usah untuk orang lain. Kenapa hanya untuk patah hati yang sudah sekian lama, sekian apa kamu tanggung sendiri? Bagi ke dia dong. Tunjukin cara baginya gimana. Bukan marah-marah ke dia, sekonyong-konyong telepon, enak aja lu gini. Enggak kayak gitu. Berkarya. Kalau kamu yang tadinya sama dia kucel, buat jadi cantik. Gak mesti mahal. Rawat diri. Ya, jika kamu dirasa kamu gak bisa ngapa-ngapain karena dia menghina karena kamu miskin, do something. Apa yang bisa ngerubah hidup kamu? Justru orang-orang yang memberikan kita beban, orang-orang yang berpikir kita gak layak, itu adalah suatu pembuktian. Pembuktian di mana kamu harus punya prinsip, punya pegangan. Jangan mau lemah. Jangan sampai lemah. Ingat boleh. Aku nggak bisa ngelarang orang ingat mantannya. Cuman di sini aku membantu supaya kamu bisa bangkit. Aku nggak membantu kamu melupakan. Karena menurut aku tidak ada gunanya. Kamu mikirin dia, iya kalau dia mikirin kamu. Oh iya, sesimpel itu sebetulnya. Iya, sesimpel itu. Justru dari dengan dia berbahagia, entah dia berbahagia atau enggak, yang pasti dia nelantarin kamu. Oke? Dikala kamu butuh dia nggak ada. Kamu begging, kamu udah berusaha baik, tapi dianya nggak bisa baik sama kamu. Apa itu yang harus kamu tunggu? So, dari beberapa penjelasan ini, ambil yang bagus-bagus. Dan aku harap untuk kamu yang memilih happiness, coba setelah ini kamu terapkan. Jangan cuma berhenti di sini aja. Kamu terapkan, kamu balik otak kamu. Jika kamu berhasil melewati tips dari aku, jangan lupa sharing ke yang lain. Oke? Atau minimal suruh tonton video aku. Oke, selesai file nomor 1. Di sini ada kartu romance. Oke. Romance yaitu ada cara instan langsung membuka hati. Tapi apakah romance yang kamu bilang itu untuk pelarian? No, jangan.
buat dia cemburu. Oh iya, cepet-cepetan dapat pacar nih supaya tahu. No. Romance yang dimaksud aku bukan seperti itu. Tapi romance akan hal yang kamu suka. Jika kamu bisa membuka hati, itu berarti keuntungan kamu, bonus. Tipe-tipe orang yang nggak mikir gitu. Oh ya udah, mantan kemarin, gue dapet pacar lagi. Cuma sampai kapan mau kayak gitu? Apakah dari hati kecil kamu itu sudah siap? Kan belum tentu. Ada orang yang kenyamanannya itu berbeda. Tiap orang nyamannya berbeda. Biarpun dia brengsek, tapi menurut kamu baik, ya angel aja dia. Romance di sini adalah mencintai dirimu dulu. Jika sudah siap, kamu baru mencintai orang lain. Oke, di sini aku akan buat afirmasinya. Four of Pentacles, Nine of Pentacles, Five of Wands, the Tower, Eight of Pentacles, Ace of Swords. Oke. Di sini aku akan jelaskan dulu ya. Untuk romance. Romance ini di sini nggak sedangkal itu. Mau cepet dapat pacar baru. Kalau kamu masih ABG sih bisa. Oke, pacaran lagi sama yang lain. Tapi kalau kamu di atas 18 tahun atau 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, gak mungkin bisa. Jadi apa dong pergejolakannya? Gejolaknya gimana nih, Kamela? Jika kamu ingin terisi kembali, kamu ingin mengisi hatimu dengan hal-hal yang positif, dengan hal yang kamu suka, ya. 1. Hindari kepemilikan, hindari kemelekatan. Jangan dikekep terus, perasaan sakit hati dikekep terus, karena itu akan menghancurkan kamu. Cobalah mulai sekarang kamu belajar melepaskan. Oke? Segala sakit hati yang sudah ada aku terima. Segala apa yang dia perbuat sama aku, biarlah semesta yang mengganjarnya. Dengan aku melepaskan, perasaanku akan kembali, tidak ada yang hilang. Pikiranku juga akan lebih sehat. Oh, ternyata, pasti terakhirnya begitu. Oh, ternyata selama sama dia, aku sekarang jika sudah aku, pasti kan begitu. Kedua, harus ada perasaan nyaman. Nyaman dalam arti gimana, Kamela? Apakah bergelimang uang? Aku udah gak punya, aku udah bokeh, aku udah miskin, aku udah habis-habisan ditinggalin. No, bukan seperti itu. Nyaman dan bersyukur. Segala sesuatu yang disakiti sama orang itu pasti ada maksudnya, ya. Jadi Tuhan itu, ya, semesta itu memberikan kamu rasa sakit, memberikan kamu rasa tidak nyaman. Itu pasti ada maksudnya, untuk menguatkan kamu. Tapi emang gak segampang itu, Verguso. Iya, emang gak gampang. Membuat dirimu nyaman tanpa dia, apakah itu gampang? Enggak. Caranya gimana, Kamela?
banyak bergerak. Misal kamu suka lari, jika kamu ingat dia, kamu lari aja. Olahraga, nge-gym, baca buku, baca sesuatu yang motivasi buat kamu. Make yourself comfortable. Jadi kayak, oke, tadinya aku tidurnya suka duduk nih, sekarang aku mau coba untuk sandaran, gitu. Kamu ajak teman kamu, bukan untuk curhat, temenin gue dong, gue mau jalan. Kalau kamu lagi ada duit, oke, aku mau ke mall, aku mau makan. Intinya bergerak. Kalau kamu sudah nyaman di sini, kamu akan naik level. Kamu buang rasa sakit hati itu. Kamu siap mencintai. Kamu siap berasmara. Ya kan? Yang ketiga, hentikan, stop menyalahi diri sendiri. Dikala hubungan ini gagal, dikala kamu sudah punya bayangan kayak film-film drama Korea tuh, yang modelnya kayak, oke, happy ending story nih, satu kata, dua kalimat, jangan halu. Menyembuhkan sakit hati itu gak gampang, ya. Kamu akan merasa tidak diterima, kamu akan merasa kayak gak berguna. Oke, dia bilangin kamu, waktu aku sama kamu, aku egois nih, aku hilaf sama kamu. Ibaratnya kan begitu. Berarti kamu kayak merasa kamu gak menghargai diri kamu sendiri. Oh iya, ternyata gue yang kurang baik ya. Ternyata gue yang ini, gue yang egois ya. Jika memang kamu egois, kamu bejek-bejek dia, oke, ini pembelajaran buat kamu dan aku gak bisa ngomong apa-apa. At least kamu bisa ngikutin keduanya. Kamu move on dan menjadi lebih baik. Jika kamu di sini terlibat dalam suatu hubungan yang toksik, ibaratnya, contoh, dia punya mantan, ya, kamu kayak dibanding-bandingin sama dia, itu nggak akan bagus. Dan itu dia akan blaming on you. Karena kenapa? Dia nggak dapetin apa yang dia mau. Itu bukan salah kamu. Dia akan mengecilkan otak kamu. Dia akan ngebuat kamu seakan-akan kamu tuh gila gitu loh. Kamu itu seseorang yang seseorang yang gak berguna. Mengecilkan kamu, merendahkan kamu. Itu mau sampai kapan? Ya kan? Solusinya apa, Kak Mela? Ubah pola pikir kamu. Gak perlu aksi. Gak perlu aksi yang banyak. Buat rencana. Make a plans. Bagaimana kamu bisa menerima diri kamu? Bagaimana kamu bisa menerima semua sifat kejelekan dan kekurangan kamu dulu? Gak usah membela. Gak usah apa-apa. Kalau misalnya memang dari catatan dia, oke, aku egois, aku tukang paksa, aku tukang pokoknya paling banyak kan kalau nggak egois memaksakan kehendak yang dia nggak bisa kasih, yang kamu paksa. Buat itu jadi introspeksi diri aja buat kamu. Kalau kamu tidak merasa, nggak usah ngikutin. Ngapain? Kecuali yang ngomong kamu egois, yang ngomong kamu tukang paksa, tukang tipu, tukang whatever. Itu lebih dari 2 orang. Kalau cuma dia doang, ngapain? Dia ngomong gitu, menyalahkan kamu karena dia tidak puas dengan kamu. Mungkin dia mau sama yang lain, mungkin dia mau punya 2, 3 pendamping, supaya kalau kalian dikumpulin itu jadi genep gitu, ya.
Sekarang gimana caranya? Kesimpulannya adalah lakuin hal ini, ambil yang hikmahnya. Yang kata-kataku yang mungkin kurang berkenan, lupain aja. Cuman cara menyampaikan aku untuk menghindari atau melupakan mantan, ya ini yang aku jalani. Bisa Kak Mela, bisa. Buat kamu yang pilih pile nomor 2, yaitu romance, pertanyaanku cuma satu sih. Kalau kamu mau punya pacar, apakah kamu siap secepat itu? Romance ini bukan berarti harus berpasangan. Itu berpasangan itu bonus. Kamu romantis sama dirimu sendiri deh. Kamu pacaran dulu sama diri kamu. Kalau kamu sudah bisa sayang sama diri kamu, cinta sama diri kamu, baru kamu bisa bagi ke orang lain. Karena kita nggak tahu loh. Kadang-kadang yang kita bilang, oh aku bisa kok ngelupain, belum tentu. Otak itu 24 jam. Kadang-kadang kamu tidur, kamu masih mikirin dia. Well, sekali lagi, tips aku gak akan berguna kalau kamu tidak mulai memotivasi diri kamu. Kamela gampang ngomong. Aku ngomong kayak gini karena aku sudah merasakan banyak hal. Dari yang seneng sampai yang terburuk. Dan itu gak pernah terbersit sama aku. That's why di sini aku akan berbagi. Karena kalau aku punya pengalaman gak dibagi tuh gak asik. Oke? So, it's up to you. Mau kamu ikutin dua-duanya, mau kamu ikutin cuma salah satu, terserah. Kita akan buat series ini. Kalau misalnya setuju, kamu komen. Oke? Bye-bye.